Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Rani Yunika Sari. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian berita dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, pada era sekarang, berita menjadi menu utama dalam deretan makanan harian. 4 sehat, 5 sempurna. Tiada hari tanpa berita. Dari waktu ke waktu, detik demi detik, berita datang silih berganti. Beragam informasi pun terus berhamburan memenuhi ruang kehidupan kita setiap harinya. Dengan banyaknya sajian berita, baik media cetak maupun media elektronik, kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita juga harus mampu memilah dan memilih mana berita yang sifatnya fakta dan mana berita yang sifatnya hoax ya atau berita bohong. Jadi, apa itu teks berita? Teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Bersifat aktual ini yang nyata, benar-benar terjadi. Kemudian unsur-unsur berita. Yang pertama ada what atau apa. Maksudnya peristiwa apa yang terjadi. Apa yang diberitakan dalam peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua ada where atau di mana. Maksudnya itu di mana peristiwa itu terjadi. Nah, unsur yang kedua ini menceritakan atau menanyakan tempat kejadian berita tersebut, ya, menanyakan suatu tempat. Yang ketiga ada when atau kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Nah, unsur yang ketiga ini menceritakan atau menanyakan tentang hari, entah itu tanggal, tahun, maupun jam yang ada dalam suatu berita. Kemudian yang selanjutnya ada who atau siapa. Siapa yang mengalami peristiwa itu. Nah, berarti ini kaitannya dengan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian yang diberitakan. Kemudian yang selanjutnya kelima ada why atau mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir ada how atau bagaimana. Bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, itu dia unsur-unsur berita. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami, dalam mengingat unsur-unsur berita, kita bagi dalam dua kategori. Yang pertama ada dalam bahasa Inggris dan yang kedua ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur berita bisa kita singkat dengan sebutan 5W dan 1H. Mudah ya, mudah kita ingat. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur berita itu bisa kita singkat, bisa kita sebut dengan istilah 5W dan 1H. 5W itu apa saja? Yang pertama ada what, yang kedua where, 3
wen 4, wu 5, y. Sedangkan 1h itu apa? Nah, h-nya itu adalah how, ya. Jadi bisa kalian ingat, dalam bahasa Inggris unsur-unsur teks berita itu disebut dengan 5W dan 1H. Oke, kalian sudah paham? Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Sama dalam bahasa Indonesia juga, unsur-unsur berita itu bisa kita singkat dengan sebutan adik simba. Nah, adik simba itu merupakan singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, ya. Jadi bisa kalian gunakan baik itu dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, jadi dapat kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini, unsur-unsur berita bisa kita sebut dengan istilah 5W dan 1H atau adik simba. Sampai di sini kalian sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Yang belum paham atau yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, cukup sekian pemaparan materi tentang teks berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.